kualitas Mas Ganjar itu sosok ya petugas, nggak lebih dari itu. Jadi paling pantas memang dia bilang petugas saja. Ini petugas, bukan calon presiden, ini petugas gitu loh. Jadi petugas ini yang tidak pantas untuk memimpin republik ini. Layak jadi presiden, Jokowi mania sebut Ganjar cuma petugas partai bukan petugas rakyat. Sahabat Beritapedia. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, capres, pada pemilihan 2024. Ketua Relawan Jokowi Mania, Joman, Immanuel Ebenezer menyebut capres yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo hanyalah petugas partai. Hal itu diungkapkan Ebenezer dalam wawancara khusus Tribun Series pada Selasa, 25 April 2023. Ebenezer mengaku tidak kaget PDI Perjuangan pada akhirnya mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Kata Ebenezer, jauh sebelum PDIP mengusung Ganjar, ia mengklaim Jokowi mania jauh lebih dulu mengusung Gubernur Jawa Tengah itu. Namun kemudian dukungan Jokowi mania bergeser ke Prabowo Subianto. Sebab menurutnya, Ganjar Pranowo dianggap bukan sosok yang tegas dan hanya nurut dengan perintah partai. Artinya selama ini sikap saya dan apa yang sudah saya lakukan itu terbukti. Pertama, bahwa Mas Ganjar pasti dicalonkan oleh PDIP, yang dulu disanggah oleh PDIP juga. Tuh. Respon saya terhadap pencapresan Mas Ganjar sebetulnya tidak ada yang luar biasa. Nggak ada yang luar biasa. Apalagi kita lihat sosok Mas Ganjar yang ya saya tidak akan lari dari sikap saya ketika keluar dari Mas Ganjar. Ganjar memang tidak punya gagasan. Dia pemimpin yang tidak punya apapun. Apalagi kemarin kita lihat dipertegas oleh PDIP bahwa dia petugas partai. Nah, kita butuh pemimpin nanti petugas rakyat, bukan petugas partai, gitu. Jadi saya rasa nanti pemilu 2024 nanti itu ada kekuatan petugas rakyat dengan petugas partai. Kita lihat dua kekuatan ini mana yang bisa memenangkan di 2024 nanti. Menurut Ebenezer, hal itu membuktikan Ganjar Pranowo hanyalah petugas partai. Apalagi kita lihat sikap Mas Ganjar sedikit pelintat-pelintut, bebernya. Ebenezer pun menegaskan bahwa Ganjar Pranowo paling pantas hanya disebut petugas partai. Jadi memang dia hanya petugas. Bukan calon presiden, jadi petugas ini tidak pantas pimpin republik ini, jelasnya. Nah, negara demokrasi tidak mengenal yang namanya petugas partai. Yang ada petugas kebangsaan, petugas negara, dan petugas rakyat. Nah, petugas partai itu hanya di negara-negara kayak komunis dan sebagainya. Gitu. Tapi sekali lagi, tetap saya menghormati keputusan itu, tapi tetap saya menolak yang namanya petugas partai. Dan makanya kenapa ke depan nanti saya tidak mau memilih Mas Ganjar, ya saya nggak butuh apa yang namanya petugas partai. Saya butuh pemimpin. Gitu. Ketahuan kan namanya petugas partai, dia rendahan berarti, orang ini rendahan. Ya, Bang. Abang menyebutkan tadi bahwa sebagai relawan Jokowi mania. Ya. Tapi Abang sekarang tidak begitu memberikan support kepada Pak Jokowi, tapi masih relevan, Bang, nama atau nomenklatur Jokowi mania itu, Bang. Masih. Karena yang saya dukung kan bukan personal. Yang saya dukung adalah cita-cita Pak Jokowi. Ya. Yang saya dukung berkali-kali tanya Presiden, Pak, ya, saya dukung cita-cita Bapak. Cita-cita Bapak mungkin tidak berkhianat, tapi kekuasaan itu bisa berkhianat, Pak. Dan sampai detik itu saya buktikan. Saya akan kawal cita-cita dia. Soal Indonesia sentris, kemudian soal
nawacita dan sebagainya, itu kita kawal. Itu legacy presiden, itu warisan presiden yang presiden wariskan buat bangsa ini. Gitu. Kalau ditanya relevan, masih relevan. Karena kenapa? Yang saya dukung presiden itu cita-citanya, bukan orangnya, bukan kekuasaannya. Kita sebagai aktivis pro demokrasi tidak pernah mendukung yang namanya kekuasaan, apalagi personal. Kita yang paham tentang rasionalitas politik harus mendukung apa program dan cita-citanya. Gitu. Nah, landasan dukungan saya ya di situ. Di gagasannya, di cita-citanya, di perjuangannya. Nah, sampai detik ini apa yang diperjuangkan Pak Jokowi itu masih sama dengan apa yang saya inginkan buat bangsa ini. Soal infrastruktur, soal Indonesia sentris, soal nawacita dan sebagainya. Dan itu sama gitu loh. Ya. Bang, manakala nanti Pak Jokowi secara resmi memberikan endorsement kepada Ganjar Pranowo, apakah itu juga nanti tidak akan mempengaruhi sikap Abang, Bang? Enggak dong, enggak. Sekali lagi saya tidak berubah sikap saya. Saya tetap menghargai presiden yang saya pilih. Saya memilih beliau tuh sampai 2024. Artinya Jokowi mania itu masih sangat relevan sampai 2024. Terkecuali presiden ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, tercela, korupsi dan sebagainya, baru saya undur diri. Kan sampai detik ini presiden melakukan tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas kebangsaan, tugas-tugas demokrasi, itu yang selaras dengan apa yang saya perjuangkan. Ya. Itu. Ya, Bang, ini muncul wacana memasangkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Bagaimana pendapat Abang, Bang? Pertama, sikap saya akan undur diri dan bubarkan Prabowo mania. Maksudnya gimana, Bang? Ya saya bubarkan lah, ngapain orang. Kan saya berjuang itu membuat namanya Prabowo mania untuk mendukung beliau sebagai presiden, bukan sebagai wapres. Ya. Apakah menurut Abang wacana ini masuk akal atau tidak, Bang? Dengan beberapa pertimbangan bahwa rasionalitasnya apa? Nggak ada. Ya. Gitu loh. Soal elektabilitas, Pak Prabowo punya elektabilitas. Soal kematangan politik, Pak Prabowo punya kematangan politik. Soal gagasan, Pak Prabowo punya gagasan. Apalagi, gitu loh. Soal keberanian, beliau berani. Soal NKRI, sangat NKRI. Soal ideologi Pancasila, sangat Pancasilais. Lalu apa yang kurang dari Prabowo? Oke. Bang, kalau boleh saya tanya, Bang. Apa sebenarnya kekuatan Prabowo Subianto nanti ketika dia maju sebagai capres untuk berhadapan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, Bang? Pertama, kekuatan Prabowo adalah kematangan beliau dalam berpolitik. Kedua, kematangan beliau dalam merawat Indonesia dan NKRI. Kematangan beliau dalam menjaga demokrasi. Tuanya, ini kan orang sering menyerang Prabowo itu soal umurnya, berkali-kali, aus kekuasaan dan sebagainya. Beliau buktikan bahwa beliau sosok yang sangat sangat matang dalam berpolitik. Karena kita butuh orang yang punya kematangan, bukan orang-orang instan untuk memimpin republik ini. Ini kan instan semua banyaknya orang-orang ini. Prabowo itu udah matang menurut pandangan saya ya, dalam berpolitik, dalam bernegara dan sebagainya. Apa yang kurang dari Pak Prabowo? Jabatan, kemudian harta, apa? Dia cuma ingin mendedikasikan hidupnya hanya buat bangsa ini, udah nggak lebih. Dia udah nggak butuh. Kalau tanya perempuan ya beliau sudah, saya rasa udah umur ya. Itu. Kedua, kalau ditanya soal kekuasaan, dia udah berkali-kali yang namanya berinteraksi dengan kekuasaan. Soal uang, dia sudah kaya. Gitu loh. Cuman satu utang dia buat republik ini, dia mendedikasikan hidupnya buat bangsa ini. Udah, itu kita percayakan saja. Ya, Bang, faktanya Abang dulu sempat mendukung Ganjar Pranowo. Apa yang membuat Abang dulu memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo, Bang? Dulu. Mau jawaban sebenarnya? Ya. Jawaban sebenarnya karena saya menolak 3 periode. Untuk mendandingi 3 periode, kita harus melalui mekanisme demokrasi. Saya mendukung Mas Ganjar sebagai presiden untuk 2024. Artinya apa? Mekanismenya kan sangat demokratik melalui mekanisme pemilu. Gitu. Nah, akhirnya itu menjadi backfire buat saya.